Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Tias Arum dengan NPM 139 dan teman saya George Bestan Sianipar dengan NPM 090. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang investasi sementara, yaitu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Huda SPD MSI. Berikut adalah sub-sub materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada investasi sementara, yang kedua ada penilaian surat berharga, yang ketiga ada investasi dalam sekuritas utang, yang keempat ada investasi dalam sekuritas ekuitas, dan yang terakhir ada masalah pelaporan lainnya yang terdiri dari penyajian laporan keuangan, penurunan nilai, dan transfer antar kategori. Yang pertama ada temporary investment atau investasi sementara. Jadi investasi sementara adalah sekuritas yang dapat dijual dalam jangka waktu dekat atau biasanya dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya kas yang menganggur. Securities atau surat berharga atau sekuritas adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Nah, jenis-jenis sekuritas itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan KUHD, yaitu wesel, cek, promes, dan promes atas tunjuk. Ada juga di luar KUHD, yaitu billet giro, commercial paper, surat saham, obligasi, delivery order, dan surat utang negara. Nah, perbedaan signifikan antara promes dan promes atas tunjuk yaitu promes itu hanya berdasarkan janji, sementara promes atas tunjuk adalah janji yang sudah tertulis. Benefits atau manfaat dari surat berharga jika dilihat dari dua sisi. Pertama, secara yuridis atau juridically, yaitu surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran. Kedua, functionally atau secara fungsi. Surat berharga memiliki fungsi sebagai tanda keanggotaan. Yang kedua ada securities valuation atau penilaian sekuritas. Tiga konsep dalam penilaian saham. Pertama ada book value atau nilai book. Kedua ada market price atau nilai pasar. Tiga ada intrinsic value atau nilai intrinsik. Lalu ada tiga model atau tiga cara dalam menentukan pertumbuhan dividen saham. Pertama ada zero growth model, pertumbuhan nol. Kedua ada constant growth model, pertumbuhan konstan. Ketiga ada non constant growth rate atau pertumbuhan tidak konstan. Zero growth model atau pertumbuhan nol. Rumusnya P0 sama dengan D per KS. Contoh soal. A stock is estimated to pay dividends each year of 500 rupiah to infinity or zero growth. KS is 20%. What is the intrinsic value? Jadi jawabannya adalah P0 sama dengan D per KS 500 dibagi 0,2. Hasilnya 2.500 rupiah. Yang kedua ada constant growth model atau model pertumbuhan konstan. Rumusnya adalah P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi KS min G. Nah, untuk penjelasannya P0 itu adalah harga saham, D0 itu nilai dividen terakhir, G adalah nilai pertumbuhan perusahaan, KS adalah rate atau nilai yang diharapkan atau return yang diharapkan dari saham. Atau kita juga bisa bilang pendapatan yang diharapkan sebuah perusahaan. Nah, model ini disebut dengan Gordon model. Dinamai Gordon model karena penemunya adalah Myron J. Gordon. Kita langsung ke contoh soal. By using the Gordon model, we can calculate the stock price of A if it is known that the last dividend was 1.82 rupiah. The company growth rate is estimated at 10%. The investor require a return of 16%. What is the stock price of A? Jadi yang ditanya itu adalah harga saham dari A. Sementara yang kita tahu itu adalah nilai dividen terakhir adalah 1,82 rupiah.
The company growth rate atau G sama dengan 10%. Nah, return yang diharapkan 16%. Berarti kita masukin ke rumus P0 sama dengan D0 kali 1 plus G dibagi KS min G. 1,82 dikali 1 tambah 0,1 dibagi 0,16 dikurang 0,1. Jawabannya 33,33. Yang ketiga ada non-constant growth rate atau pertumbuhan tidak konstan. Ada 4 langkah dalam mencari nilai pertumbuhan tidak konstan. Yang pertama ada determine the estimated dividend growth, yaitu dengan cara kita mencari nilai dividen, yaitu rumusnya DT sama dengan D0 dikali 1 plus KS dipangkatkan T. Yang kedua ada calculate the present value of dividend during a period where dividends are non-constant growth, yaitu kita mencari nilai present value dari dividen yang periodenya dalam pertumbuhan tidak konstan. Rumusnya VV DT sama dengan DT dibagi 1 plus KS dipangkatkan T. Yang ketiga ada calculating the value of shares during the period of growth is not constant, yaitu kita mencari nilai atau harga saham saat periode tidak konstan. Rumusnya adalah PT sama dengan DT dikali 1 plus G dibagi KS min G. VV PT sama dengan PT dibagi 1 plus KS pangkat T. Yang keempat yaitu menambahkan atau menjumlahkan nilai present value nomor 2 dan nomor 3 untuk mencari P0. Kita masuk ke contoh soal. A public company has distributed various dividend. The company expects revenue to increase by 20% per year over the next 2 years, but after that, revenue will decrease to 5% per year per an indefinite period. The owner of the company won a return of 18%. The last dividend distributed was 200 per share. What is the current share price of the company? Yang pertama yang kita ketahui, KS for the next 2 years sama dengan 20%. Kenapa KS for the next 2 years? Dikarenakan sebuah perusahaan berekspektasi bahwa pendapatannya meningkat sebesar 20% untuk 2 tahun pertama. Lalu kita ketahui juga G-nya sama dengan 5%. KS sesungguhnya atau KS setelah 2 tahun tersebut sama dengan 18%. D0 atau nilai dividen awal sama dengan 200. Langkah pertama yaitu mencari nilai DT atau nilai dividen. Kita tahu rumus DT sama dengan DT sama dengan D0 dikali 1 plus KS pangkat T. Nah, kita masukin D1 sama dengan D0 dikali 1 plus 0,2 pangkat 1 sama dengan 200 dikali 1,2 sama dengan 240 untuk D1. D2 sama dengan D0 dikali 1 plus 0,2 pangkat 2 sama dengan 200 dikali 1,4, hasilnya 288 untuk D2. Langkah kedua, mencari PP DT. Karena kita tahu DT-nya atau dividennya ada 2, maka kita jumlahkan, yaitu menjadi VV D1 D2 sama dengan 240 dibagi 1 plus 0,18 pangkat 1 ditambah 288 dibagi 1 plus 0,18 pangkat 2 sama dengan 203,39 ditambah 206,64 sama dengan 410,23. Langkah ketiga yaitu kita mencari nilai saham atau harga saham pada saat pertumbuhan tidak konstan. Kita di sini mengambil P2. Kenapa kita mengambil P2? Karena 2 tahun pertama disebutkan bahwa perusahaan itu masih konstan ya, yaitu 20%. Lalu selanjutnya disebutkan hanya menjadi 5%, dan itu sampai waktu tidak ditentukan atau kita bisa bilang non konstan. Maka dari itu kita mengambil P2 karena itu adalah tahun terakhir konstannya. Maka P2 sama dengan D2 dikali 1 plus G dibagi KS min G sama dengan 288
dikali 1 tambah 0,05 dibagi 0,18 dikurang 0,05 sama dengan 302,4 dibagi 0,13 sama dengan 2326. Lalu kita mencari PP/PT. Kita makanya P2 kan, jadinya PP/P2 sama dengan 2326 dibagi 1 plus 0,18 dipangkat 2, yaitu 2326 dibagi 1,3924 sama dengan 1670,5. Langkah keempat, mencari P0 atau nilai saham awal, yaitu dengan present value pertama dan present value terakhir, yaitu 410,23 ditambah 1670,5. Hasilnya 2080,73. Debt Investment Classification, klasifikasi investasi utang. Yang pertama ada held to maturity atau dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu efek hutang yang memiliki maksud dan tujuan positif, kemampuan untuk memegang hingga jatuh tempo. Kedua ada trading securities atau perdagangan sekuritas, yaitu efek hutang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat dan menghasilkan pendapatan pada perbedaan harga jangka pendek. Yang ketiga ada available for sale atau tersedia untuk dijual, yaitu efek hutang yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau diperdagangkan sekuritas. Maksudnya itu dia tidak mengalami amortisasi. Oke, dari 3 klasifikasi di atas kita dapatkan yang pertama owned securities up to falling tempo atau amortization cost, yaitu efek dimiliki hingga jatuh tempo atau biaya amortisasi. Contoh soal, perusahaan Robinson membeli 8% obligasi Evermaster Corporation sebesar $100.000 pada tanggal 23 April dan 1 Januari 2016 dengan diskon membayar 92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021 dan menghasilkan 10%. Bunganya dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, untuk pencatatannya pada tanggal 1 Januari yaitu debt investment atau investasi hutang sebesar 92.278 di debit dan cash 92.278 di kredit. Dari soal tersebut kita bisa buat tabel, yaitu 8% obligasi dibeli untuk menghasilkan 10%. Nah, kalau dilihat ada terdapat 11 baris di dalam tabel ini. Yang pertama adalah baris pembelian awal yang telah dikenai diskon, yaitu sebesar 92.278, dan 10 lainnya itu dari hasil dari obligasi tersebut. Nah, kenapa bisa 10? Dikarenakan ini sudah tahun kelima dan pembayarannya setiap 2 kali dalam setahun atau semi-annually. Nah, 4.000 ini dalam kolom cash reserve kita dapatkan dari 100.000 dikali 0,8. 0,8 itu adalah persentase obligasi yang dibeli, lalu dikalikan setengah karena sifatnya semi-annually ya. Lalu 4.614 di kolom interest revenue atau pendapatan bunga itu kita dapatkan dari 92.278 dikalikan 10% hasilnya, lalu dikalikan setengah karena semi-annually ya. 614 nya dari 4.614 dikurang 4.000, lalu 892 dapat dari 92.278 ditambah 614, maka didapatkan pada tanggal 1 bulan Juli 2016 bondsnya telah bertambah sehingga menjadi 92.892 yang tadinya 92.278. Dari tabel di atas, selain untuk mencari berapa besaran
nilai bondsnya atau nilai obligasinya selama semester ini atau selama semester berikutnya, kita juga bisa mendapatkan catatan untuk penjurnalan. Contoh, pada tanggal 1 Juli 2016, yaitu pada semester pertamanya, kita dapatkan cash sebesar 4.000, investasi utang sebesar 614, pendapatan bunga sebesar 4.614 di kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016 atau pada akhir tahun ya, tutup bukunya, yaitu piutang bunga bertambah sebesar 4.000, investasi utang bertambah sebesar 645, pendapatan bunga sebesar 4.645. Yang kedua ada securities available for sale or fair value through other comprehensive income, yaitu efek tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kita langsung ke contoh soal. Grab Corporation membeli 100.000 10% obligasi 5 tahun pada 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga 108.111 yang menghasilkan obligasi premium sebesar 8.111 dan suku bunga efektif 8%. Nah, Grab mencatat dengan jurnalnya yaitu investasi hutang sebesar 108.111 dan uang dan cash sebesar 108.111. Dari soal di atas kita dapatkan tabel 10% bonds dibeli untuk menghasilkan 8%. Nah, kita lihat tabelnya sama seperti yang sebelumnya, menghasilkan 11 dengan baris pertama yaitu bond yang telah dikenakan diskon. Lalu ke bawahnya adalah tabel amortisasi sejumlah 10 dalam kurun waktu 5 tahun dikarenakan sistemnya semi annually atau 2 kali dalam setahun per semester. Maka kita dapat simpulkan 5.000 kita dapatkan dari 100.000 pembelian dikalikan 10% bonds yang dibeli dikalikan setengah karena per semester. 4.324 kita dapatkan dari 108.111 yaitu jumlah bondnya yang telah dibeli, lalu dikalikan 0,8 hasilnya, lalu dikalikan setengah. 676 dapatkan dari 5.000 dikurang 4.324. Lalu hasil bond pada tahun tersebut yaitu 107.435 dari 108.111 dikurang 675. Nah, untuk pencatatannya pada tanggal 1 Juli, catatan semester pertamanya yaitu kas sebesar 5.000 di debit, investasi utang sebesar 676, pendapatan bunga sebesar 4.324. Lalu untuk pencatatan pada akhir tahunnya, tanggal 31 Desember 2016, yaitu piutang bunga sebesar 5.000, investasi utang 703, pendapatan bunga 4.297. Yang ketiga ada securities available for sale atau penjualan efek tersedia untuk dijual. Nah, jadi diketahui ada contoh Web Corporation, perusahaan ini mempunyai 2 sekuritas utang, yaitu yang pertama ada Watson Corporation dan Anacom Corporation. Untuk Watsonnya dia memiliki 8% obligasi dan yang Anacom sebesar 10%. Nah, untuk yang Watson biaya amortisasinya diketahui sebesar 93.537 dan fair value atau nilai wajar yang sebesar 103.600. Nah, maka unrealized gain-nya yaitu sebesar 10.063. Lalu di sekuritas yang lainnya yaitu Anacom memiliki biaya amortisasi 200.000, nilai wajarnya 180.400. Maka unrealized gain-nya mengalami loss yaitu sebesar 19.600. Jadi total portofolio dia yaitu sebesar minus 9.537 atau bisa dibilang fair value adjustment.
penyesuaian nilai wajar. Lalu pada tanggal 1 Juli 2018 perusahaan Web Corporation ini menjual obligasi Watson sebesar 90.000, yang pada mana waktu itu biaya amortisasinya sebesar 94.214. Maka ketika dikurangkan mengalami kerugian loss on sale of bonds sebesar 4.214. Nah, untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2018 tersebut, maka penjurnalannya yaitu kas sebesar 90.000, lalu loss on sale of investment sebesar 4.214, yaitu kerugian penjualan dan investasi utang sebesar 94.214. Lalu perusahaan Web Corporation mencatat kembali portofolio mereka pada tahun 2018, yaitu tercatat Anacom Corporation 10% bonds memiliki biaya amortisasi sebesar 200.000, yang pada mana tahun 2018 tersebut nilai wajarnya diketahui 195.000, maka unrealized gain-nya menjadi 5.000, yaitu loss ya, 5.000. Lalu dikurangkan dengan previous fair value atau nilai wajar sebelumnya, penyesuaian nilai wajar yang kita dapat tadi yaitu sebesar 9.537, itu minus juga. Maka ketika minus 5.000 dikurangkan minus 9.537, maka hasilnya menjadi plus, yaitu 4.537. Lalu untuk pencatatannya pada akhir tahun 31 Desember 2018, yaitu fair value adjustment atau penyesuaian nilai wajar sebesar 4.537 di debit, dan unrealized holding gains or loss on equity sebesar 4.537, yaitu keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi. Ini dicatat di akun ekuitas ya. Sekian. Masuk ke dalam submateri yang keempat, yaitu tentang investasi dalam sekuritas ekuitas. Investasi dalam sekuritas ekuitas adalah instrumen investasi yang mencerminkan kepemilikan modal dalam suatu perusahaan berupa saham biasa, saham preferen, dan saham lainnya, di mana besarnya kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan akan menentukan perlakuan akuntansi yang nantinya akan diberikan. Investasi dalam sekuritas ekuitas terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama adalah kepemilikan saham kurang dari 20%, yang kedua adalah kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, dan yang ketiga adalah kepemilikan saham lebih dari 50%. Kategori kepemilikan saham di bawah 20%. Jika investasi saham dalam perusahaan lain jumlahnya kurang dari 20%, maka kita dapat menggunakan cost method. Investasi dalam kategori ini tidak dapat mempengaruhi perusahaan penerbit saham tersebut. Dalam metode ini, investasi akan dicatat dalam neraca sebesar harga pokoknya, yaitu harga beli saham ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pada waktu perubahan penerbit saham memperoleh laba atau rugi tidak dicatat oleh investor, tetapi baru dicatat jika laba atau rugi tersebut telah dibagikan dalam bentuk dividen oleh penerbit saham. Berikut contoh soal yang diberikan. PT X membeli common stock 3 perusahaan, yaitu PT A sebesar 230.000, PT B sebesar 170.000, dan PT C sebesar 100.000. Kepemilikan saham kurang dari 20%. Info lainnya, diterima pembayaran dividen dari PT B sebesar 17.000 dan dijual common stock dari PT A seharga 250.000. Inilah hasil jurnal dan kalkulasinya.
Yang pertama, sekuritas tersedia untuk dijual di debit sebanyak 500.000 dan cash di kredit sebanyak 500.000. Hasil tersebut didapat dari 230.000 ditambah 170.000 ditambah 100.000. Selanjutnya, cash di debit sebanyak 17.000 dan pendapatan dividen di kredit sebanyak 17.000. Lalu, cash di debit sebanyak 250.000, sekuritas tersedia untuk dijual sebesar 230.000 di kredit, dan keuntungan penjualan sebesar 20.000 di kredit. Selanjutnya adalah kategori kepemilikan saham antara 20% sampai 50%. Pada saat investor memiliki saham antara 20% sampai 50% dalam suatu perusahaan, maka kita dapat menggunakan metode ekuitas dalam pencatatannya. Investasi dalam kategori ini umumnya investor dianggap mempunyai pengaruh signifikan atas kegiatan-kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Setiap akhir periode, harga pokok tersebut disesuaikan dengan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang saham perkiraan investasi dalam saham. Berikut contoh soal yang diberikan. Pada tanggal 2 Januari 2019, Bank Musi membeli saham PT ABC sebanyak 450 lembar dengan harga satuan 10.000 dan harga kurs 103% tunai. Kepemilikan ini menjadikan Bank Musi memiliki 40% dari jumlah saham PT ABC yang beredar. Biaya pembelian saham berjumlah 5 miliar. Info lainnya, tanggal 31 Desember 2019, PT ABC mendapatkan laba sebesar 8,6 miliar. Tanggal 31 Januari 2020, PT ABC mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Dan tanggal 1 Februari 2020, PT ABC membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Berikut adalah kalkulasi dan penjurnalannya. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2019, penyertaan saham PT ABC sebesar 4 miliar 635 juta di debit dan cash sebesar 4 miliar 635 juta di kredit. Hasil tersebut didapatkan dari 450.000 dikali 10.000 dikali 103%. Selanjutnya, tanggal 31 Desember 2019, penyertaan saham PT ABC sebesar 3 miliar 440 juta di debit dan pendapatan dividen sebesar 3 miliar 440 juta di kredit. Hasil tersebut didapatkan dari 40% dikali 8 miliar 600 juta. Jurnal selanjutnya, tanggal 31 Januari 2020, piutang dividen sebesar 2 miliar 408 juta di debit dan penyertaan saham PT ABC sebesar 2 miliar 408 juta di kredit. Hasil tersebut didapatkan dari 8 miliar 600 juta dikali 70% dikali 40%. Selanjutnya, jurnal pada tanggal 1 Februari 2020, cash sebesar 2 miliar 408 juta di debit dan piutang dividen sebesar 2 miliar 408 juta di kredit. Kepemilikan saham lebih dari 50%. Pada saat perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari perusahaan lainnya, maka kita dapat menggunakan consolidation method. Investasi dalam kategori ini, maka induk perusahaan biasanya perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi merupakan laporan keuangan dari suatu kelompok perusahaan yang disajikan sebagai suatu kesatuan ekonomi. Memasuki submateri yang kelima, yaitu masalah pelaporan lainnya, terdiri dari penyajian laporan keuangan, penurunan nilai, dan transfer antar kategori. Penyajian investasi dalam laporan keuangan bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama ada kategori investasi sekuritas perdagangan, penilaian dengan menggunakan nilai wajar, klasifikasi aktiva lancar. Yang kedua, kategori investasi dimiliki hingga jatuh tempo, penilaian dengan biaya yang diamortisasi, klasifikasi aktiva lancar atau tidak lancar bergantung pada tanggal jatuh tempo sekuritas individual. Selanjutnya, kategori investasi hutang yang tersedia untuk dijual, penilaian dengan nilai wajar, klasifikasi aktiva lancar atau tidak lancar bergantung pada jatuh tempo serta ekspektasi penjualan dan penembusan tahun berikutnya.
Selanjutnya, kategori investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual, penilaian dengan nilai wajar, klasifikasi aktiva lancar atau tidak lancar, bergantung pada ekspektasi penjualan pada tahun berikutnya. Pengungkapan yang diperlukan menurut metode ekuitas. Yang pertama, nama setiap investe dan presentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor berkaitan dengan investasi saham biasa. Yang ketiga, selisih jika ada antara jumlah dalam akun investasi dan jumlah ekuitas yang mendasarinya dalam aktiva bersih perusahaan investe. Yang keempat, nilai agregat dari setiap investasi yang diklasifikasikan berdasarkan harga pasar. Dan yang terakhir, ketika investasi yang dihitung dengan metode ekuitas material secara keseluruhan, maka perusahaan mungkin perlu menyajikan ikhtisar informasi yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban, dan hasil operasi perusahaan investor. Penurunan nilai. Setiap investasi harus dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi itu mengalami penurunan nilai yang bersifat tidak temporer. Krisis likuiditas yang signifikan yang dialami investor adalah contoh-contoh situasi yang menunjukkan hilangnya nilai itu bagi investor mungkin bersifat permanen. Jika permanen itu dianggap tidak temporer, maka dasar dari setiap sekuritas diturunkan sampai ke dasar biaya yang baru. Jumlah penurunan itu diperhitungkan sebagai kerugian yang direalisasi dan karenanya dimasukkan ke dalam laba bersih. Untuk sekuritas hutang, pengujian penurunan nilai ditujukan untuk menentukan apakah kemungkinan besar bahwa investor tidak akan bisa menagih seluruh jumlah yang terhutang menurut persyaratan kontraktur. Untuk sekuritas ekuitas, setiap kali nilai yang dapat direalisasi jumlahnya lebih rendah daripada jumlah tercatat investasi, maka harus dipertimbangkan bahwa telah terjadi penurunan nilai. Contoh kasus dari penurunan nilai. Dalam situasi A, Alexander mengakui penurunan nilai sebesar 40.000, meskipun kerugian kredit yang diharapkan adalah 110.000. Alasannya adalah karena perbedaannya antara nilai wajar dan biaya diamortisasi kurang dari kehilangan kredit yang diharapkan. Di situasi B, Alexander mengakui penurunan nilai 110.000. Hal ini terjadi karena perbedaan antara nilai wajar dan biaya amortisasi lebih besar dari yang diharapkan kerugian kredit. Dalam situasi C, Alexander tidak mengenali penurunan nilai karena nilai wajar lebih tinggi dari biaya diamortisasi. Dengan asumsi fakta dalam situasi B, Alexander membuat entry berikut untuk dicatat dalam penurunan nilai, yaitu kerugian penurunan nilai di debit sebesar 110.000 dan penyisihan untuk investasi utang bermasalah di kredit sebesar 110.000. Transfer antar kategori. Bisa kita lihat pada tabel, terdapat beberapa kolom yaitu jenis transfer, dasar pengukuran, dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, dan dampak transfer terhadap laba bersih. Yang pertama, jenis transfer, transfer dari perdagangan ke tersedia untuk dijual. Dasar pengukuran, sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer, yang merupakan dasar biaya untuk sekuritas itu. Dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer menambah atau mengurangi ekuitas pemegang saham. Dampak transfer terhadap laba bersih, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer diakui dalam laba. Jenis transfer selanjutnya adalah transfer dari tersedia untuk dijual ke perdagangan. Dasar pengukuran, sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer yang merupakan dasar biaya untuk sekuritas itu. Dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer menambah atau mengurangi ekuitas pemegang saham. Dampak transfer terhadap laba bersih, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer diakui dalam laba. Jenis transfer selanjutnya adalah transfer dari dimiliki sampai jatuh tempo ke tersedia untuk dijual. Dasar pengakuannya, sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer. Dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham bertambah atau berkurang sebesar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer. Dampak transfer terhadap laba bersih tidak ada. Jenis transfer yang terakhir adalah transfer dari tersedia untuk dijual ke dimiliki sampai jatuh tempo.
Dasar pengukurannya, sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer. Dampak transfer terhadap ekuitas pemegang saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal transfer yang dicatat sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham diamortisasi sepanjang umur ekuitas. Dampak transfer terhadap laba bersih tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.